mengimplementasikan project UAS dari critical thinking and problem solving. Yang pertama beranggotakan dengan saya Abdul Zoki Syafiqur Rahman, dan saya Galuh Safidia Putri. Saya Amira Fanagania. Saya Nadia Sandika. Jadi yang pertama ide saya, aplikasi layanan kesehatan mental sebagai upaya untuk mendukung kesejahteraan emosional dan meningkatkan kesehatan psikologis. Lalu yang kedua, aplikasi pemantauan gizi anak sebagai upaya pencegahan masalah gizi dan juga untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan optimal anak. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi pirolisis dengan sistem pengumpulan sampah berbasis IoT. Yang pertama, aplikasi layanan kesehatan mental. Jadi saya ingin membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan kemudahan akses kepada layanan kesehatan mental, yaitu melalui aplikasi ini. Jadi aplikasi ini nanti berisi konseling daring, lalu meditasi, jurnal pribadi, kutipan motivasi, artikel, dan tips kesehatan mental. Dan aplikasi ini diharapkan mampu untuk membantu setiap individu untuk mengelola stres, kecemasan, dan juga depresi, dan membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan terhadap fasilitas kesehatan layanan kesehatan mental untuk meningkatkan kesejahteraan emosional masyarakat. Lalu yang kedua, aplikasi pemantauan gizi anak. Jadi saya ingin membantu para orang tua dan juga tenaga medis untuk bisa memantau status gizi anak. Dan aplikasi ini nanti akan mengumpulkan data secara real time tentang pola makan, berat badan, tinggi badan, lalu jenis kelamin, lingkar kepala, dan aktivitas fisik anak. Nah, aplikasi ini nantinya bisa memberikan rekomendasi asupan gizi, lalu mendukung dan diharapkan dapat mendukung tumbuh kembang optimal anak dan mengurangi risiko malnutrisi anak. Lalu yang ketiga, mengintegrasikan teknologi pirolisis dengan sistem pengumpulan sampah berbasis IoT. Jadi saya ingin membantu pengelola sampah untuk bisa lebih mudah untuk mengelola sampah. Jadi sistem ini tuh nanti menggabungkan antara teknologi pirolisis dengan IoT, di mana IoT ini menggunakan sensor pirolisis untuk memantau kepenuhan tempat sampah secara real time. Dan teknologi pirolisis ini nanti mengolah sampah menjadi bahan bakar cair atau gas. Dan diharapkan sistem ini bisa mengurangi tumpukan sampah di TPA, mengurangi dampak lingkungan, dan juga mengubah sampah menjadi energi terbarukan. Selanjutnya ide dari saya. Yang pertama adalah armor yang menggunakan bahan teknologi nano untuk melindungi militer dari serangan ledakan. Yang kedua adalah pembangkit listrik yang berbasis air sungai. Yang ketiga adalah chip di dalam otak manusia untuk membantu aktivitas dan memantau kesehatan fisik maupun mental. Armor berbahan teknologi nano memiliki manfaat dan keunggulan yang terbuat dari material nano yang kuat, ringan, dan tahan benturan. Meskipun di penelitian laboratorium menunjukkan hasil yang menjanjikan, tantangan seperti produksi skala besar dan penerapan lapangan masih harus diatasi. Dengan terobosan ini, teknologi armor nano akan memberikan perlindungan optimal bagi militer di masa depan. Yang kedua adalah pembangkit listrik berbasis air di sungai. Jadi PLTA ini memungkinkan untuk solusi membuat pembangkit listrik yang ramah lingkungan, yang hemat, mudah didapat, dan mudah didapatkan untuk pembuatannya di
daerah lokal. Teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tanpa listrik, terutama Indonesia dan negara berkembang lainnya. Yang ketiga adalah chip di dalam otak manusia. Jadi teknologi ini menggunakan BCI yang canggih, memungkinkan mengkontrol perangkat elektronik melalui sinyal otak. Bermanfaat bagi individu dengan kondisi neurologis dengan tambahan fitur pemantauan kesehatan yang terhubung dari smartphone. Teknologi ini merevolusi perawatan neurologis dan meningkatkan kualitas hidup dari pengguna chip tersebut. Meskipun masih memiliki tantangan dan teknis yang tidak etis, tapi ini adalah solusi yang terbaik untuk di masa yang akan datang. Kemudian ide dari saya, yang pertama ada aplikasi pembelajaran bahasa daerah untuk pelestarian budaya dan pengembangan pendidikan daerah. Dan ide yang kedua adalah aplikasi penanaman pohon berbasis komunitas sebagai pelestarian lingkungan. Dan ide yang ketiga adalah aplikasi analisis ekspor impor untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Yang pertama yaitu aplikasi pembelajaran bahasa daerah untuk pelestarian budaya dan pengembangan pendidikan daerah. Saya memilih ide ini karena saya ingin membantu masyarakat Indonesia supaya melestarikan bahasa daerah masing-masing. Sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu memiliki banyak bahasa. Indonesia memiliki 718 bahasa yang terancam punah menurut Badan Bahasa dan UNESCO. Kepunahan bahasa daerah ini berarti hilangnya aset budaya negara. Untuk melestarikannya diperlukan inovasi seperti aplikasi yang interaktif sebagai sarana pembelajaran dan arsip digital, sehingga masyarakat akan lebih mudah mempelajari dan menjaga bahasa daerah. Kemudian ide yang kedua adalah aplikasi penanaman pohon berbasis komunitas sebagai pelestarian lingkungan. Saya memilih ide ini karena saya ingin membantu masyarakat untuk mengatasi masalah lingkungan, terutama dalam masalah pepohonan. Sudah kita ketahui bahwa masalah kerusakan lingkungan itu sudah menjadi masalah yang sudah kita dengar di kehidupan sehari-hari. Kerusakan lingkungan itu menjadi isu global sejak konferensi PBB di Stockholm 1972. Masalah seperti pemanasan global, penipisan ozon, efek rumah kaca, dan hujan asam memerlukan perhatian yang serius. Solusinya diperlukan inovasi dan komunitas peduli lingkungan. Dengan adanya aplikasi dan fitur kolaboratif dapat menjadi wadah untuk mendorong kontribusi individu ataupun komunitas dalam mengatasi masalah lingkungan. Kemudian ide yang ketiga adalah aplikasi analisis ekspor impor untuk mengatasi fluktuasi ekonomi. Saya ingin membantu petani, pengusaha, dan suatu negara untuk mengatasi fluktuasi harga komoditas. Saya memilih ide ini karena sudah kita ketahui bahwa fluktuasi harga komoditas berdampak pada inflasi dan kerugian bagi petani ataupun pengusaha. Penurunan harga komoditas mengakibatkan mereka menjual komoditas menjadi harga yang murah. Solusinya adalah dengan adanya aplikasi analisa ekspor impor dapat membantu mengurangi resiko fluktuasi dan mendukung mereka secara inovatif. Terakhir ada ide dari saya untuk judulnya. Yang pertama, sistem pemantauan lingkungan cerdas dengan jaringan digital untuk deteksi polusi secara real time. Yang kedua, sistem notifikasi real time untuk bencana alam yang muncul secara serentak di semua ponsel yang ada di Indonesia. Terakhir, ada aplikasi bisnis cerdas berbasis AI untuk pengelolaan keuangan pribadi dan edukasi finansial yang lebih efisien. Yang pertama, sistem pemantauan lingkungan cerdas dengan jaringan digital untuk deteksi polusi secara real time. Menurut WHO, polusi udara menyebabkan 7 juta kematian prematur secara global setiap tahun. Maka di sini saya memanfaatkan teknologi IoT dengan sensor pintar memungkinkan pemantauan kualitas udara secara real time dan mendukung deteksi polutan, analisis
kebijakan lingkungan yang ada di sekitar pengguna aplikasi sistem pemantauan ini. Jadi informasi ini dapat diakses publik melalui aplikasi, meningkatkan kesadaran dan mendukung keputusan sehat, efisien, dan tentunya berbasis data untuk kesehatan dan lingkungan. Jadi sistem ini tidak hanya meningkatkan kesadaran publik, tetapi juga mempermudah pengambilan keputusan berbasis data yang berdampak positif bagi kesehatan dan lingkungan jangka panjang bagi masyarakat yang menggunakan sistem ini. Oleh karena itu, sistem ini diharapkan bisa diluncurkan karena sangat menguntungkan bagi masyarakat yang menggunakannya. Yang kedua adalah sistem notifikasi secara real time untuk bencana alam yang muncul secara serentak di semua ponsel di Indonesia. Dapat diketahui Indonesia cukup sering sekali mengalami bencana alam, dan di sini saya menggunakan data Indonesia mencatat pada tahun 2023 594 bencana alam. Itu termasuk banjir dan kebakaran hutan, maupun gempa bumi dan segala macam bencana alam lainnya. Jadi sistem notifikasi bencana berbasis ini menggunakan telekomunikasi dan memanfaatkan ponsel pintar dan teknologi seperti geospatial AI serta sound broadcast untuk memberikan peringatan real time berbasis lokasi. Nantinya masyarakat Indonesia berada di Kota Malang akan mendapatkan notifikasi secara real time bencana alam yang terjadi di sekitar Kota Malang tersebut. Jadi teknologi ini dipastikan untuk mendapat informasi secara cepat, relevan, dan akurat. Jadi diharapkan masyarakat dapat mengurangi risiko bencana, korban jiwa maupun secara materi. Yang terakhir ada aplikasi bisnis cerdas berbasis AI untuk pengelolaan keuangan pribadi dan edukasi finansial yang tentunya lebih efisien. Nah, di sini saya ingin membantu segala kalangan yang ada di global. Namun untuk kali ini saya dapat mengambil data di Indonesia. Jadi di Indonesia itu masyarakatnya dalam mengelola keuangan itu hanya 49,68% saja, meskipun inklusi keuangannya itu 85,10%. Jadi aplikasi ini diharapkan dapat menawarkan edukasi finansial melalui analisis pengeluaran, rekomendasi investasi, perencanaan anggaran, dan pensiun. Jadi finansial melalui skala aspek keuangan. Nah, aplikasi ini sebenarnya sudah ada di Amerika Serikat dan Singapura, namun ini dapat dikembangkan lebih baik lagi. Jadi dengan literasi yang lebih baik, masyarakat dapat mengelola pendapatan, mengurangi utang, meningkatkan tabungan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional maupun untuk pribadi. Nah, dari diskusi kelompok kami akhirnya mengambil ide aplikasi bisnis cerdas berbasis AI untuk pengelolaan keuangan pribadi dan edukasi finansial yang lebih efisien. Untuk argumen dan alasan akan disampaikan secara pribadi. Alasan saya memilih ide tersebut adalah dapat menjangkau lingkup global dengan meningkatkan literasi finansial agar perekonomian di suatu negara itu berkembang dan cepat maju. Untuk alasan saya memilih aplikasi ini itu karena aplikasi ini itu bisa memberikan solusi untuk pengelolaan keuangan serta memberikan rekomendasi yang personal, juga bisa mempermudah pengguna untuk perencanaan anggaran. Dan untuk saya pribadi, karena tingkat literasi keuangan rendah, jadi saya memanfaatkan aplikasi AI ini untuk membantu edukasi tadi, analisis dan pengelolaan keuangan, sehingga nanti didapat inklusi finansial dan stabilitas ekonomi yang tentu akan berguna untuk segala kalangan. Alasan saya memilih ide ini karena relevan di bidang teknologi informasi. Karena kita dari jurusan sistem informasi bisnis, kita bisa mewujudkan proyek tersebut dengan sumber daya yang ada. Oke, langkah-langkah pembuatan aplikasi ini, yang pertama kita melakukan riset dan identifikasi kebutuhan pengguna, yaitu dengan melakukan riset untuk memahami masalah keuangan pengguna seperti manajemen anggaran, pola pengeluaran, dan juga preferensi belajar. Dan yang kedua, membangun dan desain
fitur aplikasi. Fitur aplikasi dibagi menjadi dua, yaitu tema finansial dan tema edukasi. Yang tema finansial adalah memantau transaksi pengguna dan memberikan laporan pengeluaran bulanan serta saran penghematan serta mengategorikan pengeluaran, misalnya pengeluaran makanan, transportasi, dan asuransi. Dan yang kedua, AI menyusun rencana anggaran sesuai dengan pendapatan, pengeluaran, dan tujuan keuangan pengguna. Yang ketiga, memberi rekomendasi investasi yang sesuai profil resiko pengguna, misalnya seperti saham, kripto, forex, reksadana, dan emas tabungan yang berbasis AI. Jadi pengguna akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi untuk mengambil investasi yang lebih baik. Yang kedua adalah tema dari edukasi dari aplikasi tersebut. AI merekomendasikan pembelajaran sesuai kebutuhan kalangan pengguna. Yang kedua, pengingat otomatis notifikasi untuk pembayaran tagihan dan alokasi tabungan bulanan. Yang ketiga adalah konsultasi virtual chatbot yang berbasis AI untuk menjawab pertanyaan yang terkait keuangan. Jadi fitur chatbot ini bisa menggantikan customer service yang ada di aplikasi biasanya agar lebih efisien waktu. Kemudian langkah yang keempat adalah pengembangan algoritma AI. Yang pertama, kita akan menggunakan machine learning untuk menganalisis pola pengeluaran dan merekomendasikan penghematan. Dan yang kedua, kita akan mengembangkan algoritma dinamis yang menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan pengguna. Dan yang ketiga, kita akan menguji dan mengevaluasi AI untuk meningkatkan rekomendasi dan edukasi dengan perbaikan berbasis feedback dari pengguna. Setelah melakukan langkah dari 1 sampai 4, kita akan melakukan pemasaran dan peluncuran. Pemasaran yang pertama kali kita lakukan dengan promosi secara digital seperti pada sosial media untuk menjangkau audiens yang secara global juga, dan jika memungkinkan kita akan melakukan kerjasama dengan pebisnis yang secara linear dengan aplikasi kita untuk mempromosikan produk kita. Kedua, memberikan tutorial atau panduan interaktif yang membantu pengguna memahami cara mengelola keuangan pribadi mereka. Jadi nanti aplikasinya juga terdapat tutorial untuk pengguna pertama kalinya, jadi tidak kebingungan untuk menggunakan aplikasi. Terakhir, kita akan melakukan pengembangan secara berkelanjutan. Nantinya kita akan membuat kuesioner untuk pengguna agar dapat kita kembangkan fitur-fitur baru yang lebih canggih dan sesuai dengan pengguna kami inginkan. Dan kita akan memperbaiki bug dan meningkatkan performa sesuai dari masukan dari pengguna tadi. Nah, berikut ini ada hasil prototype karena kita berbasis mobile. Jadinya seperti ini dengan UI UX yang simple dan bisa digunakan dapat digunakan untuk skala kalangan dan secara global. Sekian dari kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.